teman-teman sebatas cerita. Well, selamat datang di dunia sebatas cerita by me, Del. Oke, kali ini gue bakal ngobrolin tentang percintaan. Cia, tentang percintaan. Karena gue udah bikin yang part satu, tapi gue berhubung kemarin ini banyak topik yang pengen gue obrolin sama teman-teman gue. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang percintaan part 2 gitu. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat teman-teman yang dengerin di YouTube. Karena kali ini di YouTube-nya spesial banget ya kan. Lalu jangan lupa buat teman-teman yang di Spotify bantu share gitu ya, support podcast ini dengan kasih masukan buat gua. Kalau misalkan ada apa tema-tema yang pengen diobrolin, boleh langsung aja, bisa di deskripsi bisa dicek ya, ada sosial media gue juga, bisa langsung DM atau mau ngobrol atau mau apa, silahkan langsung hubungin aja, semoga kita bisa kerjasama ya. Yeah. So gue gak akan basa-basi lagi, jadi kita mulai aja ngobrol tentang percintaan. Nah, ini gue lanjutin ya, beberapa dari yang kemarin udah ada yang gue bahas, dan di yang part 1 nih, kalau yang belum denger, dengerin dulu di part 1 gitu kan. Ini yang part 2 gue bakal lanjutin. Jadi waktu itu ada yang ngebahas tentang cinta itu kadang suka datang di waktu yang tak terduga. Biasanya kalau nggak ditunggu-tunggu, malah nongol. Coba nih teman-teman di sini yang udah ngerasain kayak gini. Jadi kadang memang sih, jujur pengalaman gue pribadi, gue karena gue main game, jujur gue pernah mendapatkan seorang kekasih. Asik, kekasih, gak enak banget dengernya. Dapet pacar itu dari game, dari karena gue main game bareng, gue dapet pacar gitu kan, karena kita punya hobi yang sama ya. Kayak gue juga jujur pernah dapet pacar dari aplikasi dating, dating apps. Ayo di sini siapa nih teman-teman yang main dating apps ya? Yeah. Sebenarnya kayak main dating apps juga menurut gue ya positif aja kok menurut gue, karena jujur temen gue sendiri juga ada yang bahkan dia sekarang itu nikah sama cewek, ceweknya tuh ketemu dari dating apps itu dan sampai nikah loh. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau kayak lu main dating apps it's just like kayak cewek apa gitu kan ya, tenang aja gitu kan, nggak selamanya kok itu negatif gitu. Kayak contoh halnya kayak salah satu aplikasi yang dulu tuh kayaknya diiniin banget tuh, kayak di negatifin banget gitu kan, kayak alay banget, TikTok ya nggak. TikTok itu dulu itu dianggap aplikasi yang kayak orang-orangnya tuh isinya kayak alay gitu nggak sih, kayak kayak apa namanya ya, isinya tuh kayak orang-orang alay aja yang bikin nari-nari gitu kan atau apa. Padahal sekarang coba deh kalau teman-teman perhatiin, malah malah jadi suatu platform yang kreativitas itu orang bisa apa, bisa bisa banyak gitu kan, bikin video apa gitu kan yang keren-keren gitu kan. Memang kita itu kalau kita nggak pernah tahu kapan datangnya dan kapan juga perginya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau misalnya kita udah ngarep ya, sometimes berharap sama sesuatu ya, it's good, it's very good. Tapi kalau menurut gue jangan terlalu berharap sih, karena ketika lu terlalu berharap sama suatu hal dan ternyata ya syukur-syukur kalau hasilnya baik gitu ya, positif. Kalau hasilnya negatif, kayak hasilnya tidak baik malah buat lu sakit hati, jadi kayak ya lu bakal down gitu. Kalau kecuali kalau emang lu bisa menanggulangi rasa sakit hatinya gitu karena nggak terima gitu ya, ya it's fine. Tapi kalau lu orang yang nggak bisa terima akan hal itu ya susah gitu. Jadi don't hope. Ada pepatah
don't hope too much because it will hurt you so much. Oke, selanjutnya. Oh, ada nih yang bilang, ini beneran nih. Kalau nggak kalian gak percaya, ini tuh beneran ada. Ada yang nge-DM gue gitu kan, kayak deh hasil-hasil ya kayak gitu. Dan ada yang bilang gini, ada yang datang terus hilang, terus datang lagi, terus hilang lagi. Cie, ini lu pada bukan, lu ngalamin nggak kayak gini? Eh, ada yang datang terus hilang, datang lagi terus hilang lagi. Jadi mungkin lebih ke kayak apa tuh namanya? Kalau yang orang-orang yang kayak gini yang datang terus hilang lagi tuh kayak, kalau gue ngerasa kayak PHP jatuhnya. Kenapa gue bilang biasa berani bilang PHP, karena ya logikanya tuh kayak, kan lu bayangin lu misalnya lagi deket gitu, lu lagi suka-sukanya terus tiba-tiba hilang. Kasarnya tuh kayak dia datang karena ada maunya gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada maunya ya dia just gone gitu kan, just find someone else gitu kan. Jadi kayak kalau menurut gue, kalau buat yang kayak gini skip banget sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman semua yang tahan gitu ya diginiin, ya silahkan. Cuman kalau gue pribadi kayaknya kalau gue enggak, skip. Karena ya ngapain gitu lu menunggu hal yang pasti, ya gak sih? Karena gue jamin semua manusia di dunia ini kayaknya butuh kepastian ya. Next ya, next. Selanjutnya ada, ini nih, temen jadi demen. Iya. Siapa sih yang nggak pernah cinlok? Iya gak sih? Ini maksudnya temen jadi demen tuh maksudnya cinlok ya? Apa namanya? Yang tadi kita berawalnya berteman, atau misalkan coworking gitu, coworkers gitu kan, teman kerja. Ya, tapi malah jadi demen gitu kan. Tapi memang semua berawal dari teman, semua berawal dari kenalan. Tapi itu berbeda kalau dimana semua itu berawal dari teman lama, ya kan? Teman partner, ya kan, partner kerja kan, teman kantor, kayak gitu-gitu. Kalau kata gue sih gak jadi masalah kalau teman jadi demen ya, selagi memang dua pihaknya sama-sama nyaman gitu, dua pihaknya sama-sama kayak, oh ya kita mau lebih gitu kan ya. Gue sih fine fine aja gitu, ngapa jadi gak jadi masalah. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita menarik gitu kan soal percintaan, tentang yang gue kemarin bahas-bahas, entah yang kayak gini temen jadi demen, atau ada yang pernah ngalamin temen jadi demen, ya boleh deh sharing sedikit sama gue. Kalau gue pernah nggak yang ngalamin temen jadi demen? Pernah. Ada juga yang jadi, ada juga yang cuma sekedar deket doang gitu. Karena kenapa ya, mungkin salah satu alasannya kenapa dari temen bisa jadi demen itu gara-gara awalnya temenan, ngobrol, curhat, lama-kelamaan timbullah rasa nyaman gitu kan. Nah sometimes ada yang rasa nyamannya itu ya memang gue nyaman nih sebagai lebih buat lu sama lu, tapi ada juga yang nyamannya ya just ya udah kita nyaman tapi cuma sebagai teman gitu kan, kayak gitu, tergantung beda-beda masing orang. Kalau gue sih beda, bisa bedain mana yang nyaman, memang gue nyaman gue ngobrol sama dia. Tapi ada juga yang memang gue nyaman, kok dia mulai kayak lirik-lirikan gitu, bukan lirik-lirikan, dia mulai kayak perhatiannya lebih ya gitu. Kerasa kan sama kalian kalau apa namanya, kalau memang ada orang yang memang tertarik sama kalian, suka gitu, kalian kayak pasti punya feeling feeling something gitu loh, kayak ini orang
kayak suka gitu, atau ya orang kenapa sih ngedeketin kayak gitu, atau apa sih gitu. Ini ada yang ngasih tahu gue tentang hubungan LDR. Wow. LDR nih, kalian lagi LDR gak nih? Dan berapa dari kalian yang dengerin gue yang lagi ngalamin namanya LDR? Coba kasih tahu. Well, LDR, menurut gue pribadi, LDR itu sulit. Dibilang susah-susah. Menghadapinya seperti apa, dan kitanya harus gimana juga. Ya, tiap orang pasti beda-beda ya. Ada yang jatuhnya jadi lebih protektif. Sometimes over gitu ya. Overprotective. Ada yang biasa aja gitu. Ada yang ya cuek-cuek aja. Macam-macam deh, tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut gue LDR itu lebih dimana kalian diuji kesetiaan ya. Kemarin gue denger di tweet, kok denger sih, baca gue baca di Twitter ada orang apa namanya, nge-tweet. Jadi dia bilang gini, biasanya LDR akan berujung RDL, alias rela dibohongin lu. Tapi fun fact-nya adalah ini faktanya, this is the truth gitu ya. Ngomongin LDR itu pasti ngomongin kesetiaan, ngomongin kepercayaan gitu ya. Bukan kepercayaannya, bukan yang iman, bukannya, tapi lebih ke saling percaya atau enggak gitu. Ya emang bener, kalau menurut gua, kalau lu udah siap LDR, lu harus siap kalau lu bakal dibohongin sama dia. Kalau gue prinsip gue kayak gitu. Kenapa? Gue gak apa sih, maksudnya apa sih yang menjamin seseorang berkata bahwa dia tidak akan selingkuh dengan posisi dia LDR ya gitu. Apa sih yang menjamin gitu bahwa kalau orang itu nggak akan selingkuh? Nggak akan ada yang bisa jamin dong, walaupun dia udah ngomong sumpah bla bla bla, wah dalam nama apalah gitu ya, insya Allah atau apalah segala macam. Ya harus berani, rela aja dibohongin, tapi dalam artian lu bukan rela jadinya kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gue dibohongin, yang penting gue tetap sama dia. Oh enggak men, nggak gitu konteksnya. Lu harus rela. Nah, dibohongin ini maksudnya adalah lu rela kalau suatu saat maybe pasangan lu ngebohong ke lu, dan lu tahu kalau pasangan lu itu bohong sama lu harus berani, lu harus sanggup rela buat maybe resikonya lu ngadepin seperti itu. LDR itu harus siap buat lu gak ketemu selama berapa lama, itu lu harus siap, harus sama-sama percaya. Itu yang susah. But first, keep communication ya guys, sama pasangan kalian gitu. Kalau misalkan apa, karena menurut gue communication is key. Wow, gue beneran lama-lama kayak dokter cinta. Well, mungkin buat kali ini podcastnya segitu aja. Buat teman-teman yang mungkin mau cerita atau mau sharing-sharing atau mau bahas ini dong Del gitu, boleh langsung aja hubungin di sosmed gue atau mau di email, nanti gue taruh di deskripsi dimanapun gitu. Oke, so terima kasih teman-teman yang udah masih stay sama gue dengerin sebatas cerita by Del sampai di episode ke berapa nih, 8 ya. Gue sampai lupa 8 ya. Ntar dulu, gue sampai lupa loh. Gue episode 9 ya. Episode 9. Semoga gue bakal lebih rajin lagi
bikin podcastnya, nyari-nyari konten yang menarik. Jadi see you on the next podcast, you guys. Bye.